Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Najah Maharani Prajna Paramita dengan NIM 21314171111118 dari kelas B1D Perbankan. Dan saya merupakan mahasiswa aktif bidang minat D3 Perbankan Universitas Brawijaya Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus Bank Danamon terkait manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia. Komitmen Bank Danamon untuk memberikan yang terbaik untuk karyawannya diwujudkan dalam berbagai aspek. Hal utama yang dilakukan dalam tahun 2017 adalah meningkatkan digitalisasi sistem pengelolaan manajemen SDM dan mencangkup beberapa aspek seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, sistem manajemen kinerja, dan pengembangan kompetensi. Hal tersebut dilakukan guna menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis di industri perbankan, serta adanya disrupsi digital di dunia bisnis. Bank Danamon juga memiliki visi dan misi. Dapat dilihat bahwasanya Human Capital Bank Danamon memiliki visi dan misi yang sangat jelas dan relevan. Selanjutnya adalah strategi jangka menengah 2016 sampai 2020. Demi mewujudkan misi dan visi, Bank Danamon menyusun strategi jangka menengah mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan tema yang berbeda-beda pada masing-masing periode. Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Pada tahun 2017, Direktorat Human Capital melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan Human Capital yang meliputi perbaikan penyesuaian 57 surat keputusan direksi dan 303 memo yang diterbitkan dalam rentan tahun 2000 hingga 2007, yang tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang ketentuan yang ada dalam perusahaan. Selain itu, dilakukan juga pembaharuan kode etik Bank Danamon. Pembaharuan ini dilatar belakangi pesatnya perubahan yang terjadi, baik itu di dalam maupun di luar perusahaan. Dan tentunya tujuannya adalah meningkatkan integritas dan komitmen bersama. Kinerja pengelolaan sumber daya manusia. Kinerja pengelolaan sumber daya manusia terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah employment branding. Employment branding ini sangat kuat dan penting bagi Bank Danamon. Yang kedua adalah rekrutmen. Kinerja yang baik diperoleh dari berbagai perbaikan dalam rekrutmen, seperti halnya tes, revisi, dan analisa, serta perubahan antar rekrutmen itu sendiri. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan kompetensi atau pendidikan. Danamon senantiasa melakukan dan melaksanakan program pelatihan dalam pengembangan bagi karyawannya. Danamon telah merealisasikan investasi pelatihan sebesar 235 miliar di tahun 2017, baik secara inflas maupun e-learning, yang disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi karyawan. Yang keempat adalah employment engagement. Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, Danamon telah melakukan serangkaian kegiatan seperti leadership cafe, leadership giving back, dan leadership chat. Yang kelima adalah pengelolaan kinerja. Di bulan September 2017, Danamon memperkenalkan sistem manajemen kinerja dalam platform EAZY atau EASY. Yang keenam adalah pengembangan talent, manajemen, dan karir karyawan.
Program pengelolaan talenta disusun secara komprehensif dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan penerus kepemimpinan serta posisi kunci lainnya dalam perusahaan. Yang ketujuh, remunerasi karyawan. Danamon merumuskan strategi remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi prinsip meritokrasi. Yang kedelapan adalah kesejahteraan karyawan. Dalam bidang kesejahteraan karyawan, selain memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan jaminan hari tua, Danamon juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan, dana pensiun, dan pinjaman kredit pemilikan rumah khusus bagi karyawannya. Kesembilan adalah pensiun. Danamon memberikan pembekalan berupa workshop persiapan masa pensiun. Yang ke-10, pengelolaan turnover karyawan. Upaya untuk mengelola regret turnover karyawan dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih transparan. Poin yang ke-11 adalah sistem manajemen informasi SDM. Pada bulan November dan Desember juga telah diluncurkan 3 aplikasi, yaitu Easy Performance Management System, Easy Recruitment, dan Easy Learning. Nomor 12 adalah mengelola risiko. Sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko di dalam Direktorat Human Capital, pembuatan test tips sebagai alat bantu untuk memitigasi risiko dan pelaksanaan internal audit trial secara reguler dan audok juga sudah mulai dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah hubungan industrial. Sebagai bagian dari upaya keterbukaan komunikasi, manajemen Danamon di bulan Desember 2017 telah dilaksanakan forum diskusi yang dihadiri oleh seluruh komunitas karyawan perusahaan. Dan slide selanjutnya adalah strategi dan rencana kerja Human Capital 2018. Fokus kerja di tahun 2018 adalah melanjutkan pembangunan digitalisasi sistem manajemen SDM dengan kemudahan akses dimanapun dan kapanpun, meningkatkan kapabilitas dan keunggulan human capital sebagai mitra bisnis, membangun budaya pengelolaan kinerja secara berkelanjutan, dan membangun manajemen talenta dan succession planning. Itulah presentasi saya mengenai manajemen sumber daya manusia Bank Danamon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.